Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran 1 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Muatan yang pertama adalah muatan IPS, AD 3.4 dan 4.4. Kali ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahwasanya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan disusun oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kalian bisa membaca sendiri pada uraian yang ada di buku cerdas tangkas kalian. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan secara cepat, sembunyi-sembunyi, dan meluas. Penyebaran berita proklamasi juga dilakukan melalui mulut ke mulut, melalui selebaran, teriak-teriak, merdeka, merdeka, kita merdeka, dan lain-lain. Juga melalui graffiti action di tembok-tembok, di rem kota, di gerbang-gerbang kereta api, dan lain-lainnya. Jadi di gerbang kereta api, di tembok-tembok sudah tertulis bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kegiatan 1. Ayo mengerjakan tugas berikut ini dengan baik. Perhatikan teks proklamasi berikut. Ada 2 teks yang sama-sama merupakan teks proklamasi. Tugas yang pertama, jelaskan secara lisan perbedaan dari kedua teks proklamasi tersebut. Yang jelas, meskipun sama-sama proklamasi, kedua teks tersebut berbeda. Yang sebelah kiri merupakan proklamasi yang ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Tugas yang kedua, coba hafalkan teks proklamasi tersebut, lalu ucapkan di depan kelas. Bagaimana, sudah hafal? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayu berlatih. Mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta adalah A. B. M. Diah, B. Sayuti Melik, C. Soekarni, dan D. Sudiro. Jawaban yang betul adalah C. Soekarni. 2. Naskah proklamasi otentik diketik oleh Sayuti Melik. 3. Bendera yang berkibar
ketika proklamasi dinamakan sebagai bendera pusaka. 4. Dua kota di Jepang yang dijatuhi bom atom oleh sekutu adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. 5. Jelaskan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi memberikan makna bahwa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat dalam dan besar bagi bangsa Indonesia. Adapun makna proklamasi kemerdekaan diantaranya: 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Dan 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Setelah kalian membaca teks proklamasi tersebut, ayo membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan. Agar mudah, kita akan diikat oleh 6 kata tanya. Yang pertama, apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan? Di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? Bagaimana situasi menjelang dibacakannya proklamasi kemerdekaan? Serta mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa terjadi? Oke, bisa ya? Buatlah peta pikiran tersebut. Selamat membuat peta pikiran. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Bacalah kembali teks yang berjudul Makna Proklamasi Kemerdekaan untuk menjawab soal-soal berikut. 1. Setelah kalian baca teksnya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari titik-titik. A. Permusuhan. B. Kemiskinan. C. Penjajahan. D. Kemerdekaan. Jawaban yang betul adalah C. Penjajahan. Soal yang nomor 2. Negara Indonesia bebas dari penjajahan. Negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kata yang bergaris bawah adalah mandiri, artinya tidak bergantung pada negara lain. 3. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. 4. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. 5. Apakah makna proklamasi kemerdekaan adalah tonggak sejarah negara Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan adalah tonggak sejarah negara Indonesia adalah proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3.
Kali ini kita akan membahas tentang ciri khusus tumbuhan berdasarkan habitatnya. Kita tahu bahwa habitat tumbuhan itu ada di mana-mana. Ada tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, enceng gondok, dan kangkung. Ada tumbuhan yang hidup di darat seperti mangga, rambutan, dan lain sebagainya. Ada juga tumbuhan yang hidup di daerah kering atau gurun, seperti kaktus. Ada juga tumbuhan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, seperti pisang. Dan yang terakhir, tumbuhan yang hidup di tempat yang asin. Contohnya tumbuhan bakau. Kalian bisa membaca sendiri di buku Cerdas Tangkas kalian bagaimana ciri tumbuhan yang hidup di air, bagaimana ciri tumbuhan yang hidup di darat, di daerah kering, di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, dan bagaimana juga ciri khas tumbuhan yang hidup di tempat asin. Selanjutnya, ayo mencari jenis-jenis tumbuhan lain. Kemudian, menuliskan ciri-ciri dan cara adaptasinya pada tabel berikut. Ini tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah kalian. Ciri-cirinya dan bagaimana beradaptasi. Selamat mencoba. Selanjutnya akan kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Tumbuhan yang hidup di tempat kering disebut A. Halofit, B. Mesofit, C. Xerofit, dan D. Hidrofit. Jawaban yang betul adalah C. Xerofit. 2. Bagian dari bunga teratai yang berada di dalam air adalah bagian akar. 3. Duri yang ada pada tanaman kaktus mempunyai fungsi untuk mengurangi penguapan air. Karena pada dasarnya duri pada kaktus itu adalah daun kaktus. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Nomor 4, tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang airnya asin. Soal nomor 5. Sebutkan 3 ciri-ciri tumbuhan yang hidup di tempat asin. Ciri tumbuhan yang hidup di tempat yang asin adalah 1. Memiliki akar yang kuat. 2. Separuh pohon tergenang air. Dan yang ketiga, akarnya juga tertanam di air. Nah, demikian tadi pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.